Oke, thank you ya responnya. Oke, selamat pagi teman-teman, ketemu lagi ya sama saya ya. Hari ini kelas kita adalah kelas produk ya. Thank you ya Julia atas perkenalannya ya. Seperti biasa kita mulai ya, kita langsung aja mulai ya. Bersyukur ya, setiap hari kita harus mengucapkan syukur ya. Seperti yang Julia tadi, dia juga bersyukur ya atas usianya sekarang yang sudah 47 jalan 48. Sama seperti saya juga bersyukur usia saya itu sekarang sudah tahun ini 55 ya, sebentar lagi itu 55 ya. Jadi itu adalah salah satu yang saya syukuri. Saya bersyukur juga karena bertemu dengan dengan Nuskin ya, dengan produknya, dengan peluangnya, karena ini merubah kehidupan saya ya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Nah, saya adalah Cucing ya. Saya latar belakang adalah seorang ibu rumah tangga, benar. Putri saya sekarang tuh sudah beranjak dewasa ya, yang satu usia 24, yang satu usia 18 ya. Dan saya boleh bangga mengatakan bahwa saya benar-benar mendapatkan the best versi of me ya. Versi terbaik dari saya itu sejak saya menjalankan bisnis Nuskin ya. Sejak saya menjalankan bisnis Nuskin, karena saya bertransformasi melalui produk, melalui peluang usahanya, dan ini membuat pola pikir saya, kehidupan saya itu berubah ya. Dan ini adalah keluarga saya ya, putri saya 2 ya. Dan seperti Julia tadi, bangga ketika pergi dengan anaknya, dan mereka mengatakan bahwa kita itu seperti kakak adik ya. Bukan karena anak kita yang tua pastinya, tapi karena kitanya yang awet muda ya. Dan ini kemarin November, anak saya yang besar itu usianya 23 tahun ya. Dan di sebelah anak saya itu ada papa saya, usianya sekarang 88 tahun. Dia juga mengkonsumsi produk Nuskin pastinya ya. Dia dalam keadaan sehat ya, bukan sehat yang benar-benar sehat seperti gimana lah, tapi maksudnya secara fisik itu sehat. Tapi yang namanya orang usia 88 ada aja yang kurang baik, tapi dia bisa punya kehidupan itu yang enak. Jadi kalau orang ketemu ke rumah saya dan bertemu dengan papa saya, mereka suka tanya usianya berapa? Usia 88. Dan mereka mengatakan, wah luar biasa ya. Dan kebayang nggak teman-teman? Ketika saya sekarang usia 55 ke 88 tuh masih butuh waktu berapa tuh? Hampir 28 tahun ya. Berarti eh, masih lama perjalanan saya menuju di sana. Tapi bagaimana caranya saya ya bisa sampai di usia 88 dalam keadaan sehat ya. Nah, itu adalah tantangan ya, bukan cuma buat saya tapi mungkin buat teman-teman semua. Dan pastinya harus mengikuti, bukan mengikuti ya. Jadi harus ada sesuatu yang harus kita lakukan ya, pola hidup kita, gaya hidup kita ya, dan pastinya suplementasi ya. Nanti kita bahas ya di kelas ini. Ya, benar teman-teman, tadi ketika Julia mengatakan bahwa saya adalah certified dari Nuskin ya. Ini adalah training terakhir yang saya ikuti ya ketika pandemi. Kita mengikuti training ini, namanya Train for the Trainer ya. Jadi saya udah level yang paling tinggi nih kalau untuk training-training di Nuskin ya. Dan saya juga eh, bersyukur ya, bersyukur banget karena kemarin, ini baru aja kemarin ya, tanggal 11 Januari ya, saya dan teman-teman ya, ini adalah tim Wake Up Call, diundang ke acara Up Close and Personal dengan Joseph Chang ya. Jadi ini adalah chairman dari Nuskin ya, dan dia juga dulu pernah menjadi kepala saintis ya. Jadi ketika kita up close and personal dengan Jo Cheng ini, kita itu bisa menanyakan banyak hal. Ya, saya bersyukur banget ya. Kenapa? Karena pada saat kita up close and personal dengan Jo Cheng ini, kita itu benar-benar semakin diyakinkan lagi. Saya sih percayanya udah 1000% ya terhadap produk Nuskin. Tapi ketika kita kemarin berbicara lagi dengan dia, ngobrol lagi sama dia, wah, jadi tambah 01 kali ya, jadi 10.000 ya, lebay banget ya. Tapi maksudnya yang saya mau katakan adalah bahwa ketika kita tahu ya bahwa produk Nuskin ini hebatnya seperti itu ya, itu membuat kita itu sudah tidak ragu lagi untuk men-sharingkan tentang peluang ini. Dan satu hal ya yang saya lihat adalah bahwa Joceng ini adalah orang yang mengkonsumsi juga produk-produknya, produk-produk yang diproduksi oleh Nuskin, dikonsumsi juga oleh beliau loh. Ya, ini saya ada membuat transformasi beliau ya dari tahun 2005, 2013, 2015 ya. Ini adalah terakhir foto yang di sini adalah 2025 ya, 2023 ketika
saya ambil ini dari YouTube ya, dari YouTube. Dan ini ketika kita launching produk yang namanya Wellspa ya, tahun 2023. Ini aja kita sudah lihat perubahannya ya. Dan ini adalah transformasi saya ya, dari 2009, saya juga buat tahun 2023 dan tahun 2025. Dari tahun 2009 ke 2025 ini teman-teman, saya itu bertambah 16 tahun ya, 16 tahun. Tapi ini adalah transformasi yang saya dapatkan ya. Terus ini adalah gabungannya ya. Teman-teman lihat ya, Joceng itu sekarang usia 73 tahun. Ketika tadi di awal Julia mengatakan, saya usia 55, saya masih berolahraga cukup berat ya, dan saya mampu melakukan itu. Saya sangat salut dengan Joceng loh. Kenapa? Karena dia kemarin terbang ya begitu jauh dari Amerika sampai ke Jakarta, dan dia istilah itu up close and personal dengan beberapa grup leader ya. Dan saya tidak melihat kelelahan sekali, tidak ada terlihat kelelahan di wajahnya. Kenapa? Bukan cuma masalah perjalanan yang jauh ya, tapi itu beda zona ya, beda zona loh. Amerika sama Indonesia itu beda zona. Dan setelah selesai up close and personal sama group leader, dia juga melakukan presentasi ya. Jadi kita presentasi dan tidak terlihat kelelahan di wajahnya. Kenapa? Karena itu adalah berkat teknologi yang namanya Edgelog yang tadi Julia sudah katakan, dan pastinya dia mengkonsumsi produk-produk yang memang sudah di, di, disiapkan oleh Nuskin ya. Lihat ya, tahun 2005 dia seperti saintis ya, kepalanya botak ya kan, terus terlihat kayaknya apa terlihat lah, maksudnya ini orang kayak kayak saintis ya, kayak ilmuwan banget, usianya 53 tahun. Tapi sekarang di usia 73 tahun dia terlihat seperti ini. Ya, mungkin dia terlihat lebih tua sedikit, tapi ini 20 tahun loh teman-teman. Dan fisiknya itu luar biasa. Ya sama seperti saya bertambah ya 16 tahun, tapi ini yang terlihat. Wow atau wow banget teman-teman. Ya, menurut saya ini sih wow banget ya. Makanya produk kita itu sangat 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 luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Nah, saya masuk sekarang kita masuk ke kelasnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, saya ada satu video kita tonton bareng-bareng ya. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Years look like? Your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Oke teman-teman, saya nggak tahu kenapa mendadakan videonya suaranya hilang ya. Tapi sebetulnya ketika kita lihat videonya aja ini sudah satu perbedaan ya. Kita mau punya kehidupan seperti apa ya? Kita mau yang sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri ya. Jadi kita itu adalah pilihan yang kita bisa bisa lakukan ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman setelah nonton video ini, mungkin kita akan belajar ya bahwa proses penuaan di dalam tubuh kita itu terjadi, mau nggak mau itu pasti akan terjadi ya. Dari kita lahir, kita menjadi seorang bayi ya, terus balita ya, terus remaja, sampai akhirnya kita itu menua. Proses itu tidak bisa kita hindarin ya. Proses itu terus terjadi. Ya, terus terjadi tanpa kita bisa kontrol ya. Jadi penuaan itu apa? Penuaan itu adalah ketika tubuh kita kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk regenerasi ya. Suara oke ya teman-teman, suara saya oke ya. Oke ya. Jadi ini adalah kemampuan untuk apa, kehilangan kemampuan ya tubuh kita. Dan kita mengalami penuaan itu setiap detik tanpa kita bisa hindarin, dan kita kadang-kadang nggak sadarin. Proses itu terus berjalan ya. Kita lihat ya, ini adalah tanda-tanda penuaan.
stamina kita berkurang, ya kan. Jadi ini adalah secara keseluruhan, ya. Ketika kita berusia semakin tua, mungkin kualitas tidur kita jadi berkurang, ada katarak, ya. Ini adalah sesuatu yang biasanya orang akan alami, ya. Cuman pertanyaannya adalah kita ngalami di usia berapa, ya. Ketika kita berusia 40-an, 50-an, ya, kalau kita wanita, mungkin kita menopause, itu maksudnya 50-an ya, 40 akhir sampai 50-an itu adalah yang normal, ya. Tapi ketika kita mengalami proses penuaan lebih cepat, berarti itu tidak normal. Itu tidak normal, ya. Nah, sebetulnya apa yang membuat orang itu bisa mengalami proses penuaan itu secara tanda kutip ya normal, ya. Yaitu ini, teman-teman. Nomor satu itu genetik, ya. Nomor dua itu pola makan, nomor tiga itu gaya hidup. Teman-teman, ketika kita bicara genetik, ya, kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita terlahir sebagai seorang, ya, sebagai bayi yang lahir itu, kita nggak ada pilihan. Itu tergantung genetik dari orang tua kita, ya. Tapi teman-teman tahu nggak, ketika orang, ya, ini adalah satu penelitian dilakukan oleh berapa puluh kembar genetik, ya, di Amerika. Dan ternyata seorang kembar, bukan seorang, ya, jadi dua orang kembar identik. Identik itu artinya satu telur terpecah menjadi dua, sehingga secara gen itu semuanya itu sama, ya. Tapi ternyata, ya, ketika orang punya gen yang sama, tapi mempunyai pola hidup dan gaya hidup yang berbeda, itu menghasilkan proses penuaan yang berbeda loh, teman-teman. Ini hasilnya, ya. Yang satu merokok, yang satu tinggalnya di daerah yang lebih panas, yang satu stresnya nggak lebih 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 apa lebih kurang gitu, ya. Dan pekerjaannya juga yang sebelah kanan itu lebih berat, ya. Ternyata itu membuat proses penuaan itu lebih cepat, ya. Jadi genetik kita tidak bisa hindari, tapi ketika kita punya gaya hidup dan pola hidup yang berbeda, itu kita akan mendapatkan hasil yang berbeda, ya. Nah, sekarang pola makan seperti apa dan gaya hidup seperti apa yang baik, ya. Pastinya pola makan kita, kalau di TR90 itu kita sudah ajarkan. Lanjutkan aja, karena TR series itu mengajarkan kita mempunyai pola makan yang baik, ya. Itu adalah program untuk mempunyai kebiasaan memiliki pola makan yang baik. Jadi kita tinggal ikutin aja pola makan kita itu baik. Gaya hidup juga di TR series kita diajarkan gimana caranya kita bisa mempunyai gaya hidup yang baik, ya. Kita olahraga harus rutin, ya kan, tidur juga harus cukup, ya kan, kontrol stres, ya, itu kita sudah diajarkan. Makanya luar biasa program TR series kita itu adalah program yang merubah kehidupan kita, ya. Tapi apa yang terjadi? Gaya hidup modern yang kita jalani sekarang itu kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari misalnya radiasi komputer atau HP. Terus polusi, ya, kita tinggal di kota yang besar, ya, kayak saya tinggalnya di Serpong. 12 tahun yang lalu ketika saya pindah ke sini itu masih sepi, polusi belum terlalu tinggi. Tapi sekarang tuh sangat tinggi, ya. Terus mungkin kita tidak merokok tapi kita kena asap matahari dan stres kita juga jadi tinggi, ya. Ini adalah gaya hidup modern yang terkadang kita tidak bisa hindarin, ya. Tapi kalau waktu tidur, udah gitu kita olahraga, mungkin itu sesuatu yang kita sudah bisa kontrol karena kita udah berkenalan dengan TR series, ya. Nah, gaya hidup modern yang kita alamin sekarang itu akhirnya menyebabkan pastinya, ya, obesitas dan aging, ya. Obesitas dan aging. Ini adalah akibat dari gaya hidup. Tapi ada juga proses penuaan di dalam tubuh kita yang sistemik, teman-teman. Jadi sistemik itu adalah satu proses, ya, di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ibaratkan satu satu rangkaian, ya, satu rangkaian kerja dari, kalau kita bisa bilang mungkin mesin, tapi bukan mesin, ya. Organ-organ kita itu bekerja satu dan yang lain itu saling berhubungan, teman-teman. Saling berhubungan. Yang paling mudah misalnya, saya itu punya satu kebiasaan, ya, ketika saya melihat sesuatu atau membaca sesuatu itu, ini dahi saya itu agak-agak apa yang bilang itu agak begini loh, ngerut gitu, ya. Nah, itu efek dari apa? Ini saya cuma kasih contoh cara kerja sistemik. Efek dari karena mata kita, ya. Ketika mata kita itu begitu, itu akhirnya apa yang terjadi? Kulit kita itu jadi kerut, ya. Itu yang terlihat yang di luar. Di dalam juga sama. Ketika misalnya jantung kita tidak terlalu baik bekerja, kadang-kadang efeknya itu bukan kadang-kadang, efeknya itu bisa lari kemana? Mungkin ke otak kita, mungkin juga ke ke paru-paru kita, ya, itu akan berefek seperti itu, teman-teman. Dan organ di dalam tubuh kita itu mengalami proses penuaan ada waktunya, ya.
Saya baru sadar bahwa otak itu ketika ikut training produk ini ya, kita baru sadar bahwa otak kita itu mulai mengalami aging ketika usia 20. Banyak orang mengatakan, aduh saya udah mulai lupa ketika mereka berusia 40. Tapi ternyata otak itu mengalami proses penuaan pada saat usia 20 tahun loh teman-teman. Ya, dan yang seperti tadi slide yang di awal, proses proses penuaan dari usia 20 itu setiap detik terjadi tanpa kita bisa hindari dan kita kadang-kadang nggak rasain. Bukan kayak kita makan cabai langsung pedes teman-teman. Ya, jadi ini adalah proses yang terjadi. Kita nggak bisa hindarin. Kalau usia saya sekarang 55 tahun, artinya dari list ini yang terjadi ya, ini saya sudah mengalami proses penuaan yang cukup banyak. Tinggal satu yang namanya hati. Itu pun tergantung dari gaya hidup dan pola makan kita, apakah sudah baik, dan ini adalah proses penuaan orang-orang yang sehat ya, rata-rata gitu loh. Kalau gaya hidup dan pola makan kita itu tidak baik, kita akan mengalami proses penuaan lebih cepat pastinya daripada tabel yang ada di sini. Ya, nah, jadi sekarang gimana kalau kita bisa terlihat lebih muda, ya, berasa lebih muda, ya, di usia 10 tahun mendatang. Ya, kalau saya sekarang 55 berarti waktu saya usia 60 tahun, saya masih terlihat lebih muda atau sama seperti sekarang. Saya berasa, artinya saya masih bisa melakukan aktivitas saya setiap hari itu ya, tanpa tanpa merasa lelah gitu ya. Eh, Hobi saya olahraga itu masih bisa bisa lakukan. 10 tahun yang akan datang saya masih bisa melakukan itu. Saya mau nggak? Teman-teman mau nggak? Yuk, kasih komen. Mau nggak? Kalau sekarang berapapun usia Anda, 10 tahun yang akan datang, Anda akan masih bisa mengalami apa yang kita rasakan sekarang. Ya, saya yakin teman-teman yang online hari ini ya, ada 4 ribuan orang yang online hari ini ya, pasti mengatakan mau banget, mau banget, ya, mau banget ya. Nah, kalau misalnya ada cara untuk kita bisa melakukan itu, pertanyaannya adalah saya mau, tapi gimana? Ya, gimana? Ya, pastinya dengan salah satunya adalah mengkonsumsi suplemen kita ini karena suplemen kita ini luar biasa. Terus orang tanya, apakah harus melalui ini aja kalau kita itu mau mau mendapatkan 10 tahun lebih muda atau misalnya mau lebih awet muda? Jawabannya tidak, teman-teman. Di luar sana ada cara-cara lain juga ya. Salah satunya mungkin kayak stem cell. Ya, stem cell. Orang bisa melakukan teknologi stem cell untuk mempermudah badannya. Tapi teman-teman tahu nggak? Teknologi stem cell itu nomor satu, biayanya itu mahal banget ya. Nggak semua orang mampu untuk melakukan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teknologi stem cell itu baru sampai di level sel. Ya, tapi kalau teknologi kita ini, suplemen kita ini, masuknya udah sampai ke dalam ekspresi gen. Ya, sumbernya itu di ekspresi gen. Ya, karena ekspresi gen itu adanya di dalam inti sel. Jadi teknologi kita ini jauh lebih dalam. Dan kalau ada orang di luaran sana, misalnya mereka melakukan teknologi stem cell, ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mereka menjaga, ya, menjaga, ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memang orang mampu punya uang banyak, mampu melakukan stem cell. Setelah stem cell nggak mungkin mereka melakukan stem cell berulang-ulang. Ya, satu biayanya mahal, yang kedua apakah bisa? Karena ketika orang mau melakukan stem cell itu nggak semudah kita, ya udah kita punya duit kita stem cell. Enggak, itu harus dilihat dulu loh. Kondisi organ kita itu seperti apa, fisik kita itu seperti apa, apakah kita punya penyakit tertentu. Jadi nggak semua orang tuh bisa di stem cell. Ya, anggap orang tuh sudah bisa stem cell. Alangkah baiknya setelah mereka stem cell, maintainnya, jaganya itu pakai suplemen kita, ya. Jadi suplemen kita ini bisa dibutuhkan untuk semua orang, ya, yang mampu stem cell atau enggak stem cell itu bisa menggunakan produk kita ini, ya. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang sekarang lagi program, ya, TR series ya, atau mau ya pengen bukan pengen ya, sudah akan melakukan program TR series, alangkah baiknya jika kita berdampingan dengan produk ini juga. Supaya apa? Supaya dikerjain itu bareng istilahnya. Ya, dikerjain itu bareng. Ya, teman-teman contoh ya, kayak saya sekarang lagi renov rumah ya, rumah saya sebelah tuh lagi direnov. Saya nggak mungkin melakukan renovasi rumah itu separuh-separuh, teman-teman. Oh, hari ini cuman kamarnya aja, besok ruang tamunya aja, besok dapurnya. Capek ya. Nah, saya ketika renov itu saya katakan kepada kontraktornya, ya sekalian lah kalau renov kotor-kotor sekalian. Jadi sekali bagus juga bagus sekalian gitu loh. Jadi ini teman-teman, TR series itu ketika kita dampingin dengan duo ini akan sangat luar biasa ya.
Itu ya teman-teman. Kelas kita udah selesai sebetulnya. Pesan saya cuma sampai di situ bahwa produk kita ini luar biasa ya. Tapi tidak ya teman-teman ya. Kita lanjut sedikit ya, saya jelaskan tentang Duo ya. Nah, jadi Duo ini adalah satu suplemen yang ketika dia dilahirkan di Nuskin itu sudah melalui proses yang panjang ya, proses yang panjang, penelitian yang dilakukan pada saat itu lebih dari 30 tahun sehingga lahirlah produk Duo ini ya. Penelitian dari mana? Ya, penelitian karena Nuskin itu bekerja sama dengan LifeGen Teknologi. Pada saat itu masih kerjasama dengan LifeGen Teknologi. Tapi sekarang LifeGen Teknologi ini sudah dibeli oleh Nuskin ya. Melalui LifeGen Teknologi ini, Nuskin mempunyai bank data, 500 juta bank data tentang genetik manusia, teman-teman. Itulah kenapa kita itu sekarang menjadi satu-satunya produk, satu-satunya perusahaan yang mampu ya, mampu melakukan mampu mengeluarkan produk-produk yang masuk sampai ke dalam level gen, teman-teman. Jadi ini adalah kayak salah satu kehebatan dari Nuskin ya. 500 juta data, teman-teman. Kita masih menunggu apalagi produk yang akan dikeluarkan oleh Nuskin dan semuanya itu pasti berhubungan dengan awet muda ya. Awet muda, teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya keunggulan ya, keunggulan the best dari Nuskin bahwa Nuskin melakukan produksi produknya itu melalui uji klinis, melalui data-data yang jelas gitu loh. Jadi kita itu nggak ragu ketika kita sharing sama orang lain ya. Nah ini adalah produk yang suplemen pertama yang pada saat itu di launching oleh Nuskin yang berhubungan dengan H-Lock ya. Jadi masuk sampai ke dalam ekspresi gen. Yang namanya adalah R-Square. Duo itu perpaduan antara R-Square dan USPEN ya. Yang pertama adalah R-Square. Pada saat R-Square di launching ini, saya ingat pada saat itu mereka mengatakan bahwa ternyata suplemen kita di pagi dan malam hari itu berbeda ya. Pagi kita butuh sesuatu untuk energi sel. Sel kita itu punya satu namanya mitokondria, itu adalah kayak energi di dalam sel kita, dan mitokondria itu pada saat kita mengalami proses penuaan, dia akan mulai fungsinya, aktivitas itu mulai menurun sehingga kita itu gampang lelah ya karena usia. Ya ini adalah hasil penelitiannya. Ya ketika kita usianya masuk usia 61 ke 84, ternyata penurunan mitokondria itu sampai 40% ya. Dan pada saat kita malam hari, kita itu ternyata butuh pembersihan dari sel ini karena ketika mitokondria mengeluarkan energi ya, itu juga dia mengeluarkan toksin ya. Jadi sisa-sisa pembakaran gitu ya dari energi yang kita keluarkan. Sehingga itu harus dibersihkan. Ya, ketika kita mengalami proses penuaan, proses pembersihan itu menjadi lemah ya. Energinya jadi turun. Ketika energinya turun, ternyata itu mempengaruhi proses pembersihan di dalam sel juga. Ketika proses pembersihan di dalam sel kita itu menurun, itu juga akan menyebabkan energi di dalam sel kita itu juga menurun. Ya, makanya disebut itu R square 1 dan yang lain itu saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya energi di dalam sel kita itu optimal, dia akan melakukan pembersihan optimal. Pembersihan optimal dia akan melakukan ketika pagi kita energi kita itu akan jauh lebih optimal. Gitu ya teman-teman. Jadi ini terus berulang gitu loh. Teknologi ini membuat tubuh kita itu jadi lebih segar karena energi level di dalam tubuh kita itu jadi lebih optimal. Ya, makanya tadi Julia bilang saya di usia sekarang tuh aktivitas saya itu olahraga saya itu masih cukup banyak ya. Karena saya itu mempunyai satu satu energi yang masih cukup gitu loh. Dan setelah berolahraga pun recovery-nya itu lebih cepat, teman-teman. Lebih cepat. Dan ini adalah uji klinisnya, ya, uji klinisnya. Ini adalah skala ekspresi gen ya. Ketika merah itu berarti sudah mengalami proses penuaan. Kalau masih muda itu banyak hijaunya. Ya, ini adalah uji klinis ya eh, yang dilakukan oleh Nuskin ketika masih muda seperti yang sebelah kiri. Terus ekspresi gen tua itu biasanya lebih banyak merah. Ketika kita kasih edgelock, ternyata gen-gen itu kembali ekspresinya itu kembali ke muda. Ya, ini adalah hasil uji klinis yang dipublikasikan oleh Nuskin. Jadi ini adalah nyata. Tapi Nuskin juga mengatakan ketika kita menggunakan produk ini, hasil yang kita bisa dapatkan itu nggak bisa 100%. Ya pastinya nggak bisa 100%. Di atas 90% itu hasil yang sudah terbukti ya.
Tetapi itu butuh waktu pastinya. Menua butuh waktu ya. Kita mau mengembalikan kemudahan kita juga pastinya butuh waktu juga. Jadi kita harus sabar ya. Dan ini adalah bahan bakunya. Ya, bahan baku yang siang dan malam. Kadang kan orang bilang sama saya, "Cing, saya punya cordyceps, saya punya pene ginseng, saya bisa mengkonsumsi delima atau brokoli atau apa, ada juga yang mempunyai bahan-bahan yang ada di sini." Saya katakan bahan-bahan yang ada di sini akan hanya sebagai bahan aja. Kenapa? Karena tidak dibantu dengan teknologi yang namanya edge-lock itu tadi. Ya, edge-lock itu tadi memungkinkan bahan-bahan yang baik yang ada di dalam apa makanan ini bisa masuk ke dalam ekspresi gen. Tanpa teknologi edge-lock itu tidak akan masuk. Ya, tidak akan bisa masuk sampai ke dalam ekspresi gen. Tapi boleh nggak saya mengkonsumsi ini? Ya boleh. Ini makanan yang baik, silahkan aja konsumsi. Tapi yang dikonsumsi itu hanya sebagai makanan makro aja. Tidak mikro, tidak bisa masuk sampai ke dalam ekspresi gen. Bagus nggak makan brokoli? Bagus. Tapi hanya untuk mengenyangkan. Lebih baik makan brokoli daripada makan gorengan ya. Tapi brokoli yang kita konsumsi itu tidak bisa masuk sampai ke dalam ekspresi gen karena tidak dibantu dengan teknologi edge-lock ya. Dan ini adalah manfaat apa R-square ya. Saya mungkin nggak baca satu-satu, tapi saya ingat ketika dulu launching ini adalah sesuatu yang saya fokus ya, saya sendiri fokus bahwa ada 3 bagian fasilitas yang biasanya menurun seiring bertambahnya usia. Kemampuan fisik ya, karena hari itu usia saya udah 40-an ya. Kemampuan fisik, yes, kemampuan fisik saya menurun. Ketajaman mental ya, ketika usia 40-an, kacamata taruh di mana suka lupa, kunci mobil taruh di mana suka lupa. Jadi saya katakan yes itu juga. Ya, dan yang ketiga adalah kesehatan seksual. Ya, kita dewasa semua di sini. Ya, kita juga, menurut saya kita semua setuju bahwa kesehatan seksual itu sangat penting ya, apalagi kita berumah tangga. Ya, jadi ini adalah apa manfaat dari ESOK di samping manfaat-manfaat yang lain pastinya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke U-Span. Ya, kita masuk ke U-Span, produk kedua ya. Ini apa sih produknya? Ya, jadi U-Span itu kalau tadi R-Square itu butuh waktu sekitar 30 tahun ya baru baru keluar produk yang namanya R-Square. Kalau U-Span ini butuh waktu 5 tahun. Artinya kelahiran R-Square dan kelahiran U-Span ini berbeda ya. U-Span itu lebih muda 5 tahun ya. Beruntung teman-teman yang ketika join di Nuskin sudah ketemu dengan Duo ya. Tapi saya dan beberapa leader di sini yang duluan, yang lebih senior ya, kita mengkonsumsinya itu satu-satu teman-teman. Jadi kita konsumsi R-Square dulu, begitu U-Span keluar, baru kita gabungan menjadi Duo. Ya, ketika dulu kita konsumsi R-Square aja udah luar biasa. Ditambah Duo, jadi luar biasa ya. Jadi ini adalah produk yang benar-benar menurut saya di samping teknologi yang luar biasa, tapi Nuskin tuh sampai memperhatikan satu teknologi yang namanya LiCap ya. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam kapsul U-Span ini, dia ada cairan dan ada bubuknya ya, digabung menjadi satu ya, tapi tidak tercampur. Dan pada saat itu kita tanya, kenapa tidak dicampur langsung? Ternyata ketika suplemen ini terpisah seperti itu, cairan dan bubuknya itu tidak tercampur ya, ketika kita konsumsi, itu akan terserap lebih baik di dalam tubuh kita. Wah, begitu detailnya ya Nuskin mempersiapkan produk-produk yang luar biasa seperti ini gitu loh. Saya nggak kepikir kalau kita mah kadang-kadang ya udahlah jadiin satu aja langsung minum gitu. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, jadi itu adalah salah satu keunggulannya juga ya, keunggulan dari produk Nuskin ya. Nah, sekarang kita bicara tentang U-Span ya. Jadi U-Span ini ya, eh, kenapa apa kita nggak bisa dapatkan bahan baku yang ada di dalam U-Span ini dari pola makan kita sehari-hari. Seperti tadi saya katakan ya, ketika elsewhere ada brokoli, boleh loh saya makan brokoli gitu kan. Brokoli itu di mana-mana ada teman-teman. Tapi ketika kita bicara tentang U-Span ini kita nggak akan mampu ya menggantikan bahan baku yang ada di dalam U-Span itu dalam pola makan kita sehari-hari. Kenapa? Karena campurannya itu global, komposisinya itu global. Ada yang dari Alaska, ada yang dari Perancis ya, ada yang dari Peru, ya ada yang dari Skandinavia, ada yang dari Jepang. Ini jadi kita nggak mungkin bisa dapat dari makanan kita sehari-hari. Ya, kita bicara dari Peru, ada yang namanya eh, jagung ungu ya. Nah, jagung ungu ini sudah
sudah terkenal teman-teman di sana. Jadi ini bagus banget gitu loh. Bagus banget buat apa? Buat memang sudah istilahnya sudah dipercaya bahwa ini bagus buat anti aging. Kita nggak mungkin bisa dapat makan ini dari makanan kita sehari-hari. Saya tahu, saya ibu rumah tangga ya. Saya kadang-kadang bisa beli jagung ungu teman-teman di pasar. Ya di pasar ada jagung ungu, tapi jagung ungunya kadang-kadang ada ungu, ada putih, ada ungu, ada putih ya. Ada juga yang benar-benar ungu. Ya ada yang benar-benar ungu. Tapi komposisinya itu pasti berbeda. Jagung ungu yang kita tanam di Indonesia dengan jagung ungu yang dari Peru itu komposisinya beda-beda, pasti berbeda teman-teman. Dan Nuskin hanya mengambil bahan baku ya yang komposisinya itu yang ada terbaik yang ada di dunia, yaitu yang ada di Peru itu. Itu yang pertama secara komposisi. Selanjutnya adalah dari segi rasa. Kalau saya dikasih pilihan makan jagung ungu sama jagung jagung madu ya jagung kuning yang madu, saya akan pilih jagung yang madu. Kenapa? Karena enak. Jagung ungu itu agak alot ya menurut saya ya. Kalau yang di sini ya, saya nggak bicara yang di Peru. Itu alot. Jadi ketika kita konsumsi itu, wah kita kunyahnya itu lebih sulit gitu. Lebih lebih nggak enak juga rasanya. Lebih enak jagung apa? Jagung madu pastinya. Terus misalnya komposisi yang di sini ada kulit jeruk. Siapa yang konsumsi kulit jeruk ya? Sekarang itu lagi mulai mulai rame ya jeruk-jeruk yang warnanya kuning seperti ini ya. Nggak ada orang yang mau makan jeruknya, kulitnya. Ya kita hanya makan isinya aja ya. Tapi kita mau makan kulit jeruk ketika sudah diasinin ya, udah dibikin manisan gitu ya. Kita konsumsi itu, tapi itu kan tidak ada manfaatnya. Tapi ketika kita mengkonsumsi, kita mungkin mengatakan bahwa di dalam kulit jeruk ini manfaatnya baru ada, baru bagus. Kita nggak mungkin bisa konsumsi itu ya karena rasanya itu kita nggak suka ya rasanya itu kita nggak suka. Lemon ini yang sebelah ya asem, aduh jangan suruh saya makan asem-asem deh, saya nggak bisa makan asem ya. Tapi ketika kita harus konsumsi itu setiap hari ya, jangankan tiap hari, sesekali aja saya nggak mau apalagi setiap hari. Tapi melalui produk Yuspen ini kita bisa punya ya, kita bisa punya ya apa manfaat ya, bukan manfaat. Jadi kita bisa juga mengkonsumsi ya bahan baku ini Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu ya. Tanpa kita harus merasakan ya, tanpa kita harus ngerasain rasa dari bahan baku itu seperti apa, tapi kita bisa mengkonsumsi itu secara rutin, udah gitu komposisinya sama setiap hari tanpa tanpa ketinggalan. Yang penting kita disiplin aja minum pagi malam seperti itu. Ya, nah kalau kita bicara sekarang tentang Uspen, fungsinya itu kemana? Uspen ini fungsinya ke dalam namanya ADM. ADM itu apa sih? ADM itu singkatannya adalah Aging Defense Mechanism. Satu mekanisme di dalam tubuh kita yang membantu tubuh kita itu untuk melakukan proteksi ya, proteksi tubuh kita dan supaya kita itu punya pertahanan terhadap penuaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Gampangnya dia itu kayak dokter di dalam badan kita. Kalau kita terluka, ADM ini sudah langsung kerja. Oh, badan kita ada yang luka nih, dia harus mempersiapkan regenerasi kulit, ya kan. Terus dia mungkin memproteksi kita dengan sel darah putih, ya kan. Jadi itu yang terjadi. Terus darahnya jadi stop secara otomatis gitu ya. Jadi ADM ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita loh. Jadi sehingga harusnya tubuh kita itu tanpa obat harusnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Pertanyaannya adalah ADM ini akan mengalami proses penurunan fungsi ketika kita mengalami proses penuaan. Ya, penuaan itu seperti yang tadi di depan saya katakan tidak terlihat dari usia ya, tapi gaya hidup, pola makan kita itu juga mempengaruhi ya, usia pasti ya, tapi gaya hidup dan pola makan kita itu juga mempengaruhi. Artinya, ketika kita punya pola makan dan gaya hidup tidak baik ya, proses penuaan lebih cepat, ADM kita juga akan mengalami fungsi penurunan lebih cepat sehingga dia tidak bisa melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri. Contohnya, tadi saya bilang kalau saya kepotong, tubuh kita itu langsung membantu proses ya penyembuhan dari kulit kita ya. 2-3 hari harusnya sudah mulai kering ya, lukanya itu udah mulai kering. Tapi kalau badan kita, misalnya kita punya diabetes misalnya ya, proses yang terjadi di dalam penyembuhan dari ADM kita itu mengalami kendala. Kenapa? Karena ada fungsi dari tubuh kita itu yang tidak baik. Sehingga mungkin
dia butuh waktu lebih lama. Atau kalau orang misalnya diabetes, kita lihat ya ada orang yang kena diabetes itu luka sedikit digigit nyamuk. Saya suka dengar orang dari awalnya cuma gigit nyamuk, akhirnya melebar kemana-mana. Sampai kadang kan ada yang harus dipotong segala ya. Kenapa? Karena memang tubuh kita sudah tidak sudah apa ya, sudah ada masalah gitu loh. Kita sudah ada penyakit lain sehingga ADM ini tidak bisa bekerja secara optimal ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ADM ini dikendalikan oleh ekspresi gen ya. Sehingga tadi saya katakan stem cell itu hanya di sel, tapi H-Lock, teknologi H-Lock ini masuk sampai ekspresi gen. Dan jadi ini adalah satu apa ya? Bukti bahwa ADM itu bisa dipengaruhi oleh produk kita ini karena ADM itu ada di dalam ekspresi gen. Ya, dan ada di seluruh tubuh, melindungi tubuh kita penyebab penuaan, ya. Nah, ini saya udah jelaskan juga ya, mengalami penurunan terkait usia. Ya, nah jadi ini adalah kerja dari apa? Dari kita punya ADM. Ya, jadi saya ambil contoh satu ya, misalnya yang ke berapa? Nomor 4 ya, untuk peradangan. Ya, jadi ADM itu ketika dia bekerja ya, dia itu tunggu ya sebentar. Kadang-kadang teman-teman, ketika kita tadi saya katakan ya, kita luka, saya luka gitu ya. Kadang-kadang mungkin bagian luarnya itu sembuh ya. Bagian luarnya itu sudah sembuh, kulitnya itu sudah sembuh, tapi ternyata di dalamnya itu masih belum sembuh ya. Mungkin kita pernah ketemu orang yang kulitnya apa luka gitu ya. Atasnya itu udah kering tapi dalamnya itu belum ya. Jadi teman-teman, ADM itu juga melakukan kerja ya. Setelah kulit atas itu selesai, ini tidak stop sampai di situ, teman-teman. Dia menyeimbangkan peradangan di dalam tubuh kita. Jadi dia melakukan terus proses penyembuhan itu sampai benar-benar yang di luar sembuh, yang di dalam juga sembuh. Ya, jadi itu loh teman-teman. Itu salah satu contoh. Jadi ADM ini adalah sesuatu yang benar-benar kita harus jaga loh teman-teman. Kalau sudah rusak, nggak bisa nggak bisa disembuhkan istilahnya. Rusak ya rusak gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita jaga ya. Jadi secara keseluruhan manfaat dari H-Lock ini, H-Lock U-Span ini adalah dari saya selalu katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak, kulit, ya sel, kesehatan mata, jantung, tulang, ya semuanya itu ada di dalam produk ini, ya. Nah, ini adalah uji klinisnya, penelitian ya yang dilakukan, ya. Yang pertama adalah penuaan yang apa penuaan yang sehat ya. Yang kedua itu adalah penuaan yang normal yang biasa terjadi ya. Tapi ketika kita menggunakan penua dengan U-Span, kita akan mirip ke penuaan yang sehat. Ini adalah hasil uji klinis yang dilakukan oleh Nuskin ya. Apalagi ini peningkatan antioksidan. Kita punya satu alat yang luar biasa yang namanya biophotonic scanner. Kita nggak perlu suntik, kita tinggal tempel tangan aja kita bisa lihat. Ketika kita mengkonsumsi apa U-Span ini, antioksidan kita itu minimal itu biru ya. Kita harus naik terus ya. Karena antioksidan tinggi pasti akan jauh lebih baik. Kita juga akan jauh lebih sehat. Ya, ini adalah biophotonic scanner-nya. Kalau bisa itu sampai ke level yang platinum, yang abu-abu ya. Nggak abu-abu, minimal yang biru lah. Ya, kita harus berada di dalam level ini ya. Antioksidan kita itu meningkat dan ini ada uji klinisnya ya. Dan ini adalah secara kulit, ini uji klinisnya juga. Ternyata ketika kita terpapar sinar matahari ya dan kita mengkonsumsi ya duo ini ya, itu kerusakan sel yang ada di dalam kulit kita itu jadi kecil teman-teman, jadi lebih mengecil ya. Dan ini juga apa otak ya, otak. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk ini ya, kita punya ingatan, kefasihan lisan ya, sama suasana hati kita, mood kita itu jadi lebih baik ya. Jadi ini adalah uji klinis yang dikeluarkan oleh Nuskin. Satu lagi adalah ini endurance ya. Jadi istilahnya ketika kita berolahraga ya, kita berolahraga, stamina kita itu jadi lebih baik ya, energi kita juga jadi lebih baik ya, dan pastinya apa recovery-nya itu juga jadi lebih cepat ya, jadi lebih cepat. Teman-teman, ini adalah apa fungsi secara keseluruhan dari duo ya. Jadi kalau duo itu R-square-nya itu memberi manfaat untuk energi dan pemurnian sel. Yang kedua ini adalah ketika sel-sel di dalam tubuh kita itu energinya itu baik dan apa bersih gitu ya.
duo U-Span ini akan bekerja lebih optimal ya. Jadi istilahnya kayak kita lagi nyetir mobil ya, hujan ya kan, kacanya itu kita harus bersihin supaya kita bisa melihat lebih jelas ya. Jadi dengan R square, sel-sel di dalam tubuh kita energinya bekerja dengan optimal, udah gitu pemurnian dengan baik, sehingga ketika U-Span mau masuk ke dalam ekspresi gen, dia bisa langsung masuk dengan cepat ya. Karena apa? Karena udah bersih, istilahnya dia udah langsung melakukan apa eh, kerjanya itu di situ, manfaatnya itu akan jauh lebih eh, dapat ketika kita menggunakan R square. Makanya kita selalu katakan bahwa produk ini adalah produk yang harus dikonsumsi berbarengan ya, berbarengan supaya manfaatnya itu jauh lebih optimal ya. Oke, nah terus berapa lama kita konsumsi? Ya orang suka tanya, berapa lama Cing? Berapa lama Cing saya konsumsi produk ini ya? Kita harus tahu teman-teman, ya tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri itu butuh waktu. Paling cepat itu di kulit. Makanya tadi saya katakan ketika saya terluka, 1-2 hari itu kita akan kelihatan proses penyembuhan di dalam kulit kita itu sudah terlihat. Ya, tapi kalau kita lihat sperma butuh waktu 2 bulan, sel darah merah butuh waktu 4 bulan. Makanya orang kalau mau transfusi nggak boleh terlalu deket ya, 1 tahun 4 bulan sekali itu adalah transfusi yang kita anjurkan ya. Terus tulang 3 bulan, terus kita lihat hati 6 bulan. Ada beberapa itu yang seumur hidup teman-teman. Sel telur, makanya kita menopause ya. Begitu sudah selesai, sudah nggak ada regenerasi lagi, selesai gitu ya. Itu tidak regenerasi lagi ya. Nah, saya sharing sedikit tentang tulang ya teman-teman. Jadi akhir September saya itu lagi tenis, begitu saya aerobik. Sebetulnya saya waktu tenis itu saya udah mulai nggak enak ya kakinya. Lutut saya itu mulai sakit gitu ya. Tapi saya tetap berolahraga dan saya ketika aerobik itu ada satu gerakan yang loncat dan itu membuat eh, saya waktu turun tuh tidak pas sehingga akhirnya meniskus ya. Jadi itu bantalan dengkul saya itu sobek teman-teman. Bantalan itu sobek ya. Dan saya tahu bahwa untuk tulang regenerasi itu butuh waktu 3 bulan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah saya hanya diam saja ya atau saya harus melakukan sesuatu. Beruntung saya mengkonsumsi duo ya dan saya juga ada tambahkan suplemen kita yang lain ya namanya Bone Formula itu juga buat tulang ya. Sakitnya luar biasa teman-teman. Saya 1 minggu pertama itu harus mengkonsumsi obat penahan sakit gitu ya karena saya juga nggak gitu bisa bergerak. Tapi saya bersyukur ya di usia saya yang 55 ini karena saya mengkonsumsi suplemen dengan baik proses penyembuhannya itu cepat sekali. Cepat sekali. Memang saya tidak hanya berhenti istilahnya mengkonsumsi suplemen aja ya. Kita juga harus melakukan terapi, latihan dan lain-lain ya. Tapi saya bersyukur ya dengan saya mengkonsumsi suplemen ini, proses penyembuhan saya itu lebih cepat ya, lebih cepat. Ini sudah 3 bulan setengah, sekarang itu sudah boleh dikatakan sembuh ya, tinggal sedikit lagi rasa sakitnya gitu, nggak sakit sih, kaku aja ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya terima manfaat ini. Jadi yang saya mau katakan adalah kadang-kadang teman-teman, ketika kita mengkonsumsi suplemen, manfaatnya itu kita nggak bisa rasakan instan. Bukan kayak kita makan cabai, terus langsung kita berasa pedes ya. Tapi ketika kita mengkonsumsi suplemen dengan benar, ini adalah tabungan ya, tabungan atau cadangan yang sewaktu-waktu mungkin saya butuhkan ya. Saya mengalami cedera seperti itu, saya anggap sebagai kayak kecelakaan gitu ya. Tapi tubuh saya itu jauh lebih siap ketika saya sudah mempersiapkan tubuh saya itu dengan mengkonsumsi suplemen ini dengan baik gitu loh teman-teman. Jadi saya juga tidak berharap dipakai ya. Namanya tabungan tuh bukan sesuatu yang kita mau pakai gitu loh. Tapi paling nggak kita lebih baik mempersiapkan. Ya mempersiapkan karena saya tahu kalau saya tidak mengkonsumsi duo ya mungkin cedera yang saya alamin itu akan berefeknya itu jauh banget gitu loh. Mungkin saya sampai sekarang belum bisa jalan gitu ya, mungkin otot-otot saya juga tambah kaku gitu ya, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bayangkan itu gitu, tapi saya bersyukur bahwa saya sudah mempersiapkan tubuh saya. Itu loh teman-teman, suplemen ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan. Suplemen ini adalah tabungan ya, tabungan untuk diri kita ya. Nah, terus banyak orang tanya pertanyaan seputar duo. Kapan kita mulai mengkonsumsi ya? Amankah kita jika kita konsumsi seumur hidup ya? Nomor satu, kapan kita mulai konsumsinya? Secepatnya
memang duo selalu dikatakan bahwa kita start dari usia 17. Ada yang bilang kita start dari usia 20. Karena proses aging itu mulai terjadi di usia 20 ya. Tapi teman-teman, pertanyaannya ya, apakah benar-benar usia 20 kita baru mulai aging? Karena dengan gaya hidup modern, lingkungan yang sekarang berubah, apakah kita aging di usia 20? Kita nggak tahu. Tapi itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena ada beberapa testimonial, ya anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, dia ada asma, terus dia ada alergi. Ketika kita kasih duo, itu mereka jadi lebih sehat. Ya, jadi lebih sehat ya. Tapi kalau secara nusin dikatakan usia 20 ke atas kita boleh konsumsi ya. Jadi kalau yang online hari ini usianya di bawah 20, pikir-pikir, tapi kalau udah usia di atas 20, ayo kita mulai konsumsi duo ya. Yang kedua, amankah kalau kita konsumsi seumur hidup? Teman-teman, tadi saya sharing ya bahwa bahan bakunya itu seperti ini. Makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Apakah kita boleh mengkonsumsi brokoli seumur hidup? Apakah kita boleh mengkonsumsi ikan seumur hidup? Apakah kita boleh mengkonsumsi tomat seumur hidup atau misalnya anggur seumur hidup ya? Pasti boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena bahan bakunya itu adalah herbal, bukan cuma herbal teman-teman. Karena bahan baku di luaran sana nggak semuanya juga aman ya. Nggak semuanya aman. Contohnya tumbuh-tumbuhan, ganja. Kalau kita konsumsi aman nggak? Nggak aman teman-teman. Jadi bahan baku yang ada di dalam produk Nuskin ini adalah bahan baku yang baik dan aman. Kenapa? Karena sudah melakukan uji klinis, sudah dilakukan uji klinis dan quality ada quality 6S ini ya, quality control 6S ini ya, dari pemilihan bahan baku, sumber bahan baku, pemilihan bahan yang ada yang baik ya, kayak yang tadi saya cerita jagung ungu kenapa yang harus jadi Peru bukan yang dari Indonesia, karena bahan aktifnya itu yang baik itu ada yang dari Peru ya. Terus kualitasnya ya, standarisasi, kita beli duo di Indonesia, beli duo di Amerika, beli duo di Australia sama, di Eropa sama ya, dan ini tidak dipastikan tidak ada pestisida racun ya. Jadi kalau orang suka bilang suplemen di luaran sana bahannya herbal, bahannya itu semuanya herbal. Pertanyaannya nggak semua herbal itu aman. Tapi kita bisa yakinkan bahwa herbal kita itu aman. Kenapa? Karena kita ada quality controlnya ya, dan dilakukan uji klinis ya. Dan Joceng selalu katakan ya, kalau kita lagi meeting sama Joceng, salah satu kemarin yang dia katakan adalah bahwa bahan baku yang terbaik yang ada di dunia itu semua nyampainya itu ke Nuskin. Kalau yang grade nomor 2, nomor 3 itu di perusahaan lain ya. Perusahaan Nuskin itu hanya ngambil bahan baku kualitas nomor 1 doang. Kualitas nomor 1 doang ya. Dan saya percaya itu teman-teman. Ya, saya percaya itu ya. Oke. Yang ketiga, amankah buat ginjal? Kalau nggak minum lagi, apakah kita balik tua? Ya, kita bicara tentang amankah buat ginjal. Teman-teman, ini adalah data dari Kementerian eh, Kesehatan ya. Ternyata ginjal itu bukan karena obat, bukan karena suplemen. Saya katakan obat juga ya, tidak. Ya, ini adalah apa hasilnya ya. Ternyata ginjal itu yang membuat ginjal itu rusak. Nomor 1 itu adalah darah tinggi, nomor 2 itu adalah kencing manis. Penyebab lain itu adalah penyakit ini. Penyakit infeksi saluran kencing, asam urat, kanker, jantung, autoimun, dan lain-lain. Batu ginjal ya. Ya, 10% itu adalah kelainan bawaan. Ya. Nah, terus kita lihat yang lain itu, obat kimia. Ini kita bicara tentang obat ya. Obat kimia itu sangat jarang. Apalagi suplemen, teman-teman. Apalagi suplemen yang asli bahan bakunya herbal, asli bahan bakunya itu sudah dilakukan uji klinis ya, suplemen Nuskin ya, pasti tidak akan nyampe ke ginjal. Yang ada beberapa testimonial orang yang tadinya itu ginjalnya fungsinya itu sudah menurun ketika mengkonsumsi duo ya, itu jadi lebih baik ya, jadi lebih baik. Jadi ini tidak terbukti, teman-teman. Terus yang kedua ya, apakah ketika kita mulai balik tua lagi, ingat penuaan itu terus terjadi tanpa kita sadarin ya, dan kita nggak bisa bilang stop penuaan, nggak ada ya. Ketika kita bicara stop penuaan, berarti kita sudah nggak ada di dunia ini, teman-teman. Penuaan tetap terjadi, tapi kita bisa kontrol ya. Kita bisa kontrol bagaimana cara kita menua. Ya sama seperti ini contoh rumah ya, rumah lagi renovasi, bukan rumah saya sih ini ya. Rumah ketika sudah tua ya, kita pasti harus perbaikin. Ya, kita pasti perbaikin, kita harus melakukan renovasi. Ya. Jadi kalau misalnya sudah direnov, apakah rumahnya tetap sama? Ya, enggak lah, bentuknya mungkin depan masih mirip ya. Tapi yang pasti
ketika kita melakukan renovasi rumah ya, rumah saya sebelah itu, waduh ternyata banyak rayap, udah banyak yang lapuk ya. Kalau waktu waktu kita sebelum direnov itu nggak terlalu kelihatan ya, kelihatan tua gitu ya, kelihatan rumahnya itu tua. Tapi begitu dibongkar semua, waduh, kotor banget ya. Jadi benar-benar sama seperti badan kita ya, ketika kita mengalami proses penuaan, pasti banyak hal-hal yang dalam tubuh kita itu yang harus kita buang, ya harus kita perbaikin, harus kita renovasi ya. Rumah aja kita renovasi, masa badan kita sendiri kita nggak mau renov gitu loh ya. Dan pastinya tidak akan sama. Rumah yang direnovasi sama rumah yang tidak direnovasi pasti berbeda. Badan yang direnovasi sama yang tidak pasti juga tidak. Pasti akan baik, pasti akan terlihat berbeda. Ya, nah teman-teman, sekarang itu usia hidup manusia itu bukannya menurun tapi meningkat ya. Rata-rata orang itu bisa hidup sampai usia 82 tahun, rata-rata ya. Dan ternyata menurut penelitian ada selisih selama 7 tahun ya, di mana 7 tahun itu kita mengalami aging dengan cepat. Ya, seperti video tadi ya. Jadi mungkin kita butuh perawatan, sakit dan lain-lain ya. Nah, jadi gimana caranya? Kalau misalnya kita punya satu teknologi produk ya yang bisa membantu kita ya. Kita tidak mengalami selisih yang 7 tahun itu ya. Jadi kita itu bablas terus sampai usia berapapun ketika kita dipanggil Tuhan ya karena memang sudah waktunya berangkat. Tapi banyak orang yang meninggal juga dalam keadaan sehat ya. Tapi ada juga orang yang meninggal dalam sakit dulu baru sehat. Kita mau pilih yang mana? Kayak video yang depan tadi ya, kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang nomor satu atau pilih yang nomor dua? Ya, kalau pilih nomor satu ya, saya nggak tahu ya apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita bilang saya mau yang nomor dua, ketika kita mau lakukan, kita mau mendapatkan yang nomor dua ini, artinya ya itu tadi ya. Kita dengan TR series, kita terbantu, kita harus buang lemaknya, kita bantu juga didampingin dengan duo, dengan suplemen-suplemen nutrisi yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan yang nomor dua ini tadi. Ya, teman-teman, eh, sehat itu satu kemewahan. Benar ya teman-teman? Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita itu berubah menjadi sakit. Tadi saya cerita ya teman-teman, saya cedera sehingga saya harus MRI ya, saya masuk rumah sakit 1 malam. Saya nginep rumah sakit cuma 1 malam untuk melakukan MRI, tapi itu pasti saya harus diinfus, nginep 1 malam ya. Tahu nggak teman-teman biaya yang saya harus keluarkan berapa? Saya perawatan kaki yang cedera ini kurang lebih 20 juta loh teman-teman. 20 juta ya, kita punya duo ini harganya sekarang 17.600.000 ya. 17.600.000. Jadi menurut saya untuk mendapatkan ya kita punya kesehatan itu 17.600.000 itu murah banget loh teman-teman. Ya, tadi biaya yang saya keluarkan untuk cedera saya itu karena kecelakaan ya, bukan karena sakit ya. Itu biayanya segitu loh. Apalagi kalau sakit ya. Karena 2 bulan yang lalu saya ada nengok salah satu customer saya ya. Dia dulu pernah ikut program TR90 ya, dan dia lagi nemenin suaminya berobat di rumah sakit ya, dan suaminya itu ada diabetes. Dia sudah 3 minggu nginep di rumah sakit. Biaya yang dikeluarkan itu sudah hitungannya itu ember ya, miliar loh teman-teman, sampai saya kaget karena suaminya itu harus melakukan operasi penyumbatan ya, ada penyumbatan di mananya gitu, saya lupa deh, di daerah perut gitu ya. Jadi penyumbatan itu harus dioperasi dan dia operasinya itu 9 jam teman-teman. Akhirnya suaminya itu masuk ICU, terus dia harus rawat inap lagi kurang lebih 3 minggu. Dan dia katakan untung aja ada asuransi. Ya, pertanyaannya teman-teman, asuransi bisa bayarkan biayanya? Rasanya kita nginep di rumah sakit bisa diganti nggak? Itu loh yang teman, yang menurut saya itu mahal banget. Ya, nggak ada yang mau menggantikan ketika kita sakit di rumah sakit. Gratis nginep di rumah sakit nggak mau. Kita mau nginep di rumah aja. Ya, walaupun mungkin rumah kita nggak lebih mewah dari rumah sakit, tapi kita kalau sehat kita di rumah itu kita jauh lebih enak. Oke ya teman-teman, ini adalah slide yang terakhir. Dan jangan lupa ya, hari ini dan besok kita itu ada expo di Nuskin ya, di City Plaza, di Surabaya. Besok dan lusa itu ada expo. Teman-teman bisa hadir, ajak orang datang ke expo untuk melihat ya keseruan dari expo. Bisa juga ajak teman-teman untuk cek antioksidan ya, bisa cek antioksidan, bisa bisa merasakan lah produk-produk yang ada di Nuskin. Oke, ini aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC kita hari ini, Julia. Silahkan, Jul.